2022. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru, artinya cara pikir yang sesuai Alkitab. Sebelum beribadah, yuk kita simak peraturan ibadah yang harus kita lakukan. Peraturan pertama, teman-teman harus sudah mandi, pakai baju yang rapi dan wangi ya. Ibadah tidak boleh sambil makan, sambil main HP atau mainan lainnya. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengarkan dan ikutin arahan dari kakak-kakak ya. Ikutin dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman. Sekarang waktunya kita memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa memperkatakan Mazmur 91-nya setiap hari ya. Shalom adik-adik. Wow. Saya lihat di rumah pada semangat ini. Di rumah pada semangat banget ini, semangat banget. Oke adik-adik, kakak percaya kalian lagi sukacita. Bener gak nih? Kalau misalnya sukacita bilang amin. Amin. Kurang kencang amin. Amin. Oke adik-adik, karena adik-adik sudah bersukacita, kakak undang untuk berdiri. Yuk berdiri. Itu yang masih duduk, yuk berdiri. Karena kita mau mengapak-apakan sayap, kita mau olahraga dulu supaya tubuh kita sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Oke adik-adik, langsung kita masuk ke musik. Ayo adik-adik, siapkan badannya untuk bergoyang, untuk memuji Tuhan. Yuk, bilang kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji. Sekarang kakinya digoyang, kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat goyang ke kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik, kita lebih semangat lagi, lebih digoyangkan badannya untuk memuji Tuhan.
Yuk, siap yuk. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji. Kakinya digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji. Ayo goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar sekali lagi, goyang kiri, oh, goyang kanan, oi, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, putar, putar ke kiri, putar sekali lagi, putar ke kiri, putar ke kanan. Wah, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Woo! Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Semua bilang haleluya. Kakak mau tanya, siapa di sini yang masih bersuka cita? Angkat tangannya. Kakak percaya semua di sini kita, yang di sini, yang di rumah semua kita bersuka cita ya. Setiap hari itu harinya apa ya? Kakak mau tanya, hari Senin, harinya Tuhan. Iya bener banget. Nah kakak mau ajak kita semua, kita nyanyi yuk. Senin, Selasa, harinya Tuhan. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu,
Wah, adik-adik, kakak lihat kalian semangatnya luar biasa. Yuk tepuk tangan buat kalian hari ini. Wow. Nah adik-adik, sekarang kita mau lebih sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan Yesus. Kita mau lebih dalam lagi dalam kasih Tuhan. Kita mau nyanyi dan kita sebentar juga akan mendengarkan firman. Yuk kita nyembah dulu ya adik-adik. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart, and all of my soul. I love you, I love to worship you. Worship you, worship you, worship, worship you, worship you. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the most high, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the most high, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my heart, and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, and all of my soul. I love you, I love to worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you.
Yuk adik-adik kakak undang kita untuk menyembah Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan. Oh, haleluya. Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship. I love you, Jesus. I love you, I love to worship. Oh, I love you, Jesus. I love you. I love to worship you. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Semoga menjadi persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan Yesus. Semoga kami dapat menyenangkan hati-Mu selalu lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kata-kata yang keluar dari yang membawakan firman itu berasal dari Engkau Tuhan. Dan itu menjadi suatu rema buat kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan untuk mendewasakan kami, untuk membuat kami bertumbuh menjadi anak yang baik Tuhan. Tuhan kiranya hati kami tertuju padamu, kiranya telinga kami tertuju pada firman-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus anak-Mu berdoa Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wah, gak berasa ya kita udah ada di tahun 2022. Sebelumnya kakak ucapin selamat tahun baru buat adik-adik, papa mama yang ada di rumah. Nah adik-adik, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Maksudnya apa sih paradigma yang baru? Paradigma yang baru adalah cara berpikir yang sesuai dengan Alkitab. Ulangin sekali lagi ya sama kakak. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Tahun paradigma yang baru itu apa sih? Tahun paradigma cara berpikir yang sesuai dengan Alkitab. Nah adik-adik, kakak mau bercerita nih adik-adik. Tapi sebelum kakak bercerita, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kalau kami boleh memasuki tahun 2022 Tuhan dalam keadaan yang sehat. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan biarlah hari ini Tuhan firman yang kami dengar itu mengubahkan pikiran kami, membiarkan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang baru Tuhan, yang memiliki cara berpikir yang baru, dan kami semakin mengenal Tuhan Yesus. Ajar kami, pimpin kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik,
kakak mau bercerita nih adik-adik tentang perumpamaan talenta. Pasti adik-adik udah tahu kan? Nah, kakak mau tanya dulu nih, ada gak sih adik-adik yang pergi ke luar kota misalnya, atau misalnya ke rumah saudara, nginep, atau misalnya ke luar negeri? Nah, pasti adik-adik kan mungkin tinggalin rumahnya nih. Adik-adik tinggalin rumahnya, mungkin ada adik-adik yang tinggalin hewan peliharaannya, ada yang tinggalin mungkin mobilnya juga gitu ya. Nah, pasti papa mamanya adik-adik kan pasti menitipkan rumah, menitipkan mobil, menitipkan hewan peliharaannya kepada orang yang dipercayain kan? Bener ya? Nah, sama nih adik-adik. Jadi perumpamaan tentang talenta ini berbicara tentang seorang tuan yang lagi pergi ke luar negeri, lalu dia memanggil hamba-hambanya. Nah, hamba yang pertama dia berikan 5 talenta. Nah, hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Hamba yang terakhir ini diberikan 1 talenta adik-adik. Kok beda-beda, kenapa ya? Nah, kita dengerin lagi ya selanjutnya. Nih, yang pertama adik-adik diberikan 5 talenta hamba ini, lalu dia pergi. Dia memberikan laba yang banyak. Laba itu maksudnya keuntungan ya. Jadi si hamba yang ini yang menerima 5 talenta, dia menjalankan tugasnya, dia ke pasar, dia jualan gitu kan, akhirnya menghasilkan keuntungan sama 5 talenta lagi. Lalu hamba yang 2 talenta juga sama, wah dikasih 2 talenta, aku harus ngapain nih? Wah, dia harus bergiat lagi, dia mencari lagi keuntungan dan dapatlah keuntungan 2 talenta. Tapi adik-adik, ada satu hamba yang diberikan 1 talenta ini, dia malah pergi. Dia malah menggali tanah nih adik-adik, dia gali tanah, dia kuburin talenta yang cuma 1 itu, lalu dia tutup rapat. Nah, saat tuannya pulang dari luar negeri, dipanggillah hamba-hamba ini adik-adik. Dipanggil hamba yang pertama, dia berikan 5 talenta serta keuntungannya tadi 5 talenta. Lalu tuannya itu berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia pada perkara yang kecil. Lalu dipanggil dia masuk dan untuk menikmati kebahagiaan bersama-sama. Lalu hamba yang menerima 2 talenta pun juga sama. Dipanggil, diberikan lagi 2 talenta yang diberikan, lalu dikembalikan lagi 2 talenta yang merupakan keuntungan. Sama, jawaban tuannya juga seperti itu. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia pada perkara yang kecil. Lalu dipanggil masuk lagi untuk menikmati kebahagiaan bersama tuannya itu. Akhirnya tibalah gilirannya hamba yang menerima 1 talenta tadi. Bukannya memberikan, tapi dia malah mengeluh. Dia malah bilang kalau tuannya ini adalah tuan yang kejam, yang menuai di tempat tidak menabur dan memungut di tempat tidak menanam. Nah, karena itu makanya si hamba yang menerima 1 talenta ini berpikir, oh dia harus dikubur aja deh talentanya yang cuma 1 ini. Tuannya itu langsung menjawab adik-adik, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Nah, dikatain tuh jahat dan malas. Kenapa? Karena dia tidak mengembangkan talenta yang sudah dipercayakan, yang walaupun cuma 1 itu tadi. Malah dia ngatain tuannya kalau tuannya itu menuai di tempat tuannya tidak menabur dan memungut di tempat tuannya tidak menanam. Nah, selain dia tidak mengembangkan, dia malah menuduh tuannya itu. Makanya adik-adik talenta 1 yang tadi dia punya diambil lalu diberikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta tadi. Maka dari itu adik-adik ada tertulis, seseorang yang mempunyai ia akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tapi seseorang yang tidak mempunyai apapun yang daripadanya akan diambil dari dia. Adik-adik, jadi nih hamba yang tadinya menerima 1 talenta dan dia tidak mengembangkannya, bukannya dia menikmati kebahagiaan bersama tuannya, tetapi dia malah dicampakkan ke dalam kegelapan dan penuh dengan ratapan dan kertak gigi. Nah, jadi adik-adik nih, apa aja sih poin-poin yang bisa kita pelajari dari perumpamaan talenta hari ini? Poin yang pertama adik-adik, setiap orang pasti memiliki talenta, minimal 1 pasti adik-adik punya. Nah, kalau misalnya adik-adik tanya, aduh kayaknya aku gak punya deh kak. Wah, adik-adik harus mencoba mencari tahu deh, pasti adik-adik punya. Tahu gak adik-adik, ketika adik-adik diciptakan, dilahirkan di dunia ini,
Tuhan juga pasti sudah menitipkan talenta apa yang sudah adik-adik punya. Nah, tinggal adik-adik mau gak sih mengembangkannya? Mungkin ada adik-adik di rumah, Kak aku bisa nyanyi. Nah, itu adalah talenta. Bernyanyi bisa buat Tuhan, ya kan? Nah, adik-adik juga misalnya, Kak aku bisa juga misalnya mewarnai, menggambar misalnya. Nah, kalian kembangi itu. Jadi adik-adik ketika nanti Tuhan Yesus datang menjemput kita, tuh kita bisa mengembalikan lagi apa sih talenta-talenta yang udah Tuhan percayakan, kita kembangkan dengan baik dan kita lakukan dengan maksimal. Pasti adik-adik mau kan? Yang kedua adik-adik, lanjutan yang pertama, kita harus mengembangkan talenta kita. Nah, kenapa sih harus mengembangkan talenta kita? Karena adik-adik Tuhan sudah percayakan talenta sama kita. Wah, kalau adik-adik kubur itu sayang banget. Sedangkan ketika adik-adik mengembangkan talentanya adik-adik, mungkin yang tadinya mungkin adik-adik bisa bernyanyi, tadi yang seperti kakak sudah bilang, adik-adik bisa bernyanyi untuk Tuhan, adik-adik bisa jadi worship leader. Mungkin seperti adik-adik yang biasanya ada di bantuin kakak-kakak saat PPW. Nah, adik-adik itu bisa lakukan seperti itu. Nah, jadi adik-adik bisa mengembangkan talenta itu. Jadi kalau misalnya adik-adik punya talenta, adik-adik pasti bisa dikembangkan talentanya. Lalu adik-adik bisa jadi berkat buat teman-teman kita, buat saudara kita, buat papa mama, buat sekitar kita. Adik-adik bisa jadi berkat melalui talenta adik-adik. Lalu adik-adik bagaimana kalau kalian berpikir, aduh Kak kayaknya aku belum punya talenta deh. Apa ya talenta aku? Nah, adik-adik harus rajin-rajin. Adik-adik harus tanya, Tuhan apa ya talenta aku? Aku mau kembangin, aku mau pakai talenta aku untuk memuliakan Tuhan. Pasti akan Tuhan berikan jawabannya. Pasti akan Tuhan kasih tahu adik-adik talentanya apa. Percaya kan sama Tuhan? Nah, adik-adik tinggal percaya, adik-adik tinggal lakukan bagiannya adik-adik. Pasti nanti adik-adik akan melihat, wah talenta aku ternyata ini Kak. Wah aku ternyata talentanya adalah menggambar. Wah aku ternyata talentanya bisa ngajar juga seperti kakak di sini. Wah adik-adik pasti di rumah semua luar biasa, bahkan lebih luar biasa lagi daripada kakak di sini. Oke? Yang ketiga adik-adik, poinnya adalah bersiaplah untuk tanggung jawab yang lebih besar. Jadi ketika adik-adik sudah dipercayakan tadi talenta yang mungkin suaranya bagus, adik-adik harus siap nanti suatu saat adik-adik naik ke atas panggung sama-sama kakak-kakak. Adik-adik yang tadi bilang, aduh Kak kayaknya aku bisa ngajar deh. Adik-adik harus siap suatu saat nanti adik-adik akan berdiri di sini yang ngajar kepada adik-adik di bawahnya lagi yang lain. Nah adik-adik harus siap karena ketika adik-adik sudah percaya seperti hamba yang tadi, yang hamba yang menerima 5 talenta, hamba yang menerima 2 talenta, walaupun mereka berpikir oh ini talenta yang diberikan adalah talenta yang kecil, tapi mereka kembangkan, mereka setia sama perkara-perkara yang kecil, mereka akan menikmati kebahagiaan, di mana maksudnya adalah menikmati tanggung jawab yang besar juga adik-adik. Jadi adik-adik pun juga akan diberikan tanggung jawab yang besar sama Tuhan ketika adik-adik setia pada hal-hal yang kecil. Amin. Nah adik-adik coba, adik-adik tadi yang seperti kakak bilang kalau tahun ini adalah paradigma yang baru, yuk kakak mau ajak adik-adik untuk berpikir dengan cara Tuhan berpikir. Kita berpikir bagaimana Tuhan maunya kita lakukan apa. Ketika hari ini adik-adik boleh dengar perumpamaan talenta, kakak yakin adik-adik di rumah pasti diminta sama Tuhan untuk mengembangkan talentanya, untuk memberikan talentanya untuk memuliakan Tuhan. Kakak yakin adik-adik semua pasti mau, bener kan? Yang mau coba bilang yes. Sekali lagi yang mau coba bilang yes. Selesai sudah cerita kakak hari ini, tapi kakak yakin adik-adik ketika kita semua di tahun yang baru ini menerima pikiran yang baru, bagaimana kita punya pikiran sama seperti di Alkitab. Jadi adik-adik harus berpikir sama seperti Tuhan Yesus berpikir. Kita harus menjadi semakin serupa seperti Tuhan Yesus. Apa sih yang Tuhan Yesus mau? Nah sekarang yuk kakak ajak kita sama-sama berdoa. Kakak mau berdoa buat kita semua supaya di tahun 2022 ini semakin banyak kita kembangkan talenta kita, semakin banyak kita jadi berkat, sehingga banyak adik-adik, teman-teman, lingkungan, papa mama yang dimenangkan berkat talenta kita semua. Yuk adik-adik kakak ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan,
kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu tentang perumpamaan talenta Tuhan, kami percaya setiap kami diberikan talenta yang baik dari Tuhan. Kami percaya Tuhan talenta itu dijadikan berkat buat kami, sehingga kami bisa menjadi berkat buat orang lain, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan melalui talenta kami Tuhan. Kami mau serahkan talenta kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau Tuhan jadi anak yang rajin mengembangkan talenta. Kami mau jadi anak yang semangat di tahun yang baru ini Tuhan, untuk mengembangkan dan menggandakan talenta yang Engkau percayai buat setiap kami. Berkati kami Tuhan, ajar kami sehingga kami Tuhan bisa mengerti apa yang Tuhan mau, mengerti apa yang mau Tuhan kerjakan di dalam hidup kami di tahun yang baru ini Tuhan. Biarlah kami memiliki semangat yang baru, kami memiliki pengertian yang baru akan firman-Mu, sehingga kami boleh semakin mengenal Tuhan yang baik. Kami boleh semakin mengenal Tuhan kami yang hebat. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah Roh Kudus yang terus membimbing kami, biarlah Roh Kudus-Mu terus yang memimpin setiap anak-anak di rumah, papa mama juga Tuhan. Dan kami semakin serupa dengan-Mu, dan kami siap Tuhan ketika Engkau datang nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berpisah Tuhan, kiranya Engkau yang melindungi dan menjagai setiap kami dan pertemukan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Belum selesai adik-adik, kita masih ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini ada di Filipi 3 ayat 13b. Ayat hafalan kita hari ini ada di Filipi 3 ayat 13b, yang bunyinya adalah: Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekarang waktunya kita memberi. Sebelum memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami ingin berdoa, kami ingin memberi, berkatilah pemberian kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bagi teman-teman yang ingin memberi, bisa beritahu papa mamanya untuk memberikannya ke rekening ke bawah ini. Selamat memberi, God bless you. Wah adik-adik, kita mau berpisah nih, tapi kita harus terima berkat dulu. Yuk tangannya. Nah, kita mau nyanyi lagu yang tadi, I Worship You. Yuk. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart, with all of my heart, and all of my soul. I love you, I love to worship you, I love to worship you, I love you. I love to worship you. I love to worship you. I love you. I love to worship you. Oke adik-adik, kalian semua hebat, kalian semua luar biasa. Sekarang angkat tangannya, terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Terima dan bawalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama bilang amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.